Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Menteri Luar Negeri Sugiono datang sebagai utusan khusus Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia. Sugiono tampak hadir bersama perwakilan negara-negara lainnya. Dalam foto bersama dengan perwakilan negara lainnya, tampak Sugiono berada di barisan ketiga di belakang Presiden China Xi Jinping. Dalam foto itu, Sugiono mengenakan jas dan peci hitam. Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berpartisipasi dalam foto tersebut, ditemani dengan petinggi negara-negara BRICS lainnya seperti Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Afrika Selatan Ramaphosa. Adapun Indonesia telah diakui sebagai salah satu dari 13 negara mitra BRICS. BRICS sendiri adalah akronim dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan dan secara kolektif menyumbang 1/5 dari perdagangan global. Namun status Indonesia bukan sebagai anggota tetap. Sebagai mitra BRICS, Indonesia tidak memiliki hak suara dalam urusan blok dan tidak wajib berpartisipasi penuh dalam pertemuan puncak dan pertemuan lain serta tak memiliki komitmen dan representasi penuh dari blok tersebut. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 10. Sugiono, Menteri Luar Negeri. Dan kita beralih ke informasi mancanegara lainnya. Balas dendam Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan resmi dimulai. Turki membombardir Suriah dan juga Irak Utara. Angkatan Udara Turki telah menyerang berbagai 29 titik di wilayah Irak dan 18 titik di wilayah Suriah. Aksi ini merupakan serangan balasan atas serangan yang dialami perusahaan pertahanan utama milik negara Turki yang membuat 5 orang tewas dan 20 orang lainnya terluka. Erdogan juga sebelumnya sangat geram karena perusahaan yang diserang tersebut adalah pihak yang merancang dan memproduksi pesawat sipil dan militer, kendaraan udara tak berawak, serta industri pertahanan dan sistem antariksa lainnya di Turki. Kini akibat serangan balasan yang baru dilakukan tentara Turki, pihak pasukan demokratik Suriah yang didukung Amerika Serikat menyatakan serangan udara tersebut telah menewaskan 12 warga sipil, termasuk 2 anak-anak dan melukai 25 orang. Otoritas Jasa Keuangan buka suara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang dari 5 hingga 6 juta petani dan juga nelayan yang pernah berutang tapi tidak sanggup membayarnya. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edianare menyampaikan bahwa pihaknya mendukung kebijakan apapun yang bersifat positif, namun teknis pelaksanaan harus dibicarakan terlebih dahulu.
Menurut Dian, pencadangan atau CKPN industri perbankan RI sudah mencukupi untuk melaksanakan penghapusan utang tersebut. Lantas perbankan siap untuk menghapus utang 5 hingga 6 juta petani dan nelayan. Meskipun demikian, Dian kembali menekankan teknis dari pelaksanaan penghapusan utang tersebut perlu diperhatikan. Dian mengatakan adanya potensi moral hazard yang harus dihindari dan sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Joyo Hadikusumo menyebut regulasi penghapusan utang tersebut akan berbentuk peraturan presiden dan segera ditandatangani dalam waktu dekat. Dan kita ke informasi selanjutnya, bankir ternama Yahya Setiatmaja berbicara mengenai pembentukan kabinet pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto yang telah resmi dilantik 20 Oktober 2024 lalu. Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk itu menyatakan optimismenya terhadap pemerintahan baru ini. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akan mendukung industri perbankan. Yahya mengatakan itu terlihat dari bagaimana pembentukan kabinet. Di bidang keuangan ada Sri Mulyani yang kembali menjabat menjadi Menteri Keuangan, kemudian Suhasil Nazara dan Thomas Jiwandono kembali menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, dan penambahan Wakil Menteri yaitu Anggito Abimanyu. Keputusan pemilihan orang-orang yang sudah dikenal itu memberikan keyakinan terhadap para investor asing dengan orang-orang yang sudah terpercaya di kabinet pemerintahan akan memberikan keyakinan dari para investor asing untuk tidak kabur dari Indonesia.